Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi akuntansi, yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa part 2. Yang dimana pada video sebelumnya, yaitu part 1, saya telah membahas mengenai pengenalan akun, kemudian bagaimana cara menganalisis suatu transaksi, kemudian bagaimana cara memindahkan suatu transaksi ke dalam jurnal umum. Dan pada part 2 kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara untuk memposting suatu analisis transaksi dari jurnal umum ke dalam setiap akun di buku besar. Nah, kemudian bagaimana juga cara untuk memindahkan setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Sebelum ke dalam pembahasannya, aku harap kepada teman-teman semua untuk nonton dulu dimulai dari part 1-nya ya. Karena yang namanya akuntansi itu harus dilakukan sesuai dengan prinsipnya, yaitu bersiklus. Jadi harus dimulai dari tahap ke tahap. Yuk, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Dimohon untuk disimak baik-baik ya. Nah, pada part sebelumnya kita kan sudah mendapatkan hasil dari jurnal umum sebagai berikut ya. Nah, tugas kita sekarang adalah memindahkan setiap jurnal umum tersebut ke dalam akun-akun pada buku besar. Jadi yang tadinya di jurnal umum itu setiap akun disatukan ya, ada kas, peralatan, modal, dan lain sebagainya itu disatukan. Pada buku besar mereka akan dipisahkan. Jadi akun kas semuanya bersatu di akun kas, kemudian peralatan juga ada di peralatan semuanya. Jadi setiap akun itu akan dibedakan gitu, akan memiliki akun atau tabelnya tersendiri. Nah, dapat dilihat pada buku besar setiap akun memiliki kolom tanggal, kemudian keterangan, referensi, debit atau kredit, dan juga saldo pada debit atau kreditnya. Dan di sana terdapat pula nomor akun, di mana digit awal pada nomor akun merupakan sesuai dengan urutan pada persamaan akuntansi perusahaan jasa yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu HUMPB. Ketika digit awal nomor akun adalah angka 1, berarti akun tersebut merupakan akun harta, yaitu kas, piutang, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian jika digit awalnya adalah nomor 2, itu adalah akun utang. Ketika digit awalnya akun tersebut adalah nomor 3, berarti itu akun modal. Ketika digit awalnya 4, yaitu akun pendapatan. Dan ketika digit awalnya angka 5, yaitu akun beban. Nah, sekarang yuk kita langsung saja untuk memindahkan akun dari jurnal umum ke dalam buku besar. Ketika kita akan memindahkan suatu akun dari jurnal umum ke dalam setiap akun di buku besar, maka kita harus sesuai dengan tanggalnya, harus berurutan memindahkannya. Yang pertama kita lihat pada tanggal 1 ada akun kas dan bertambah di debit, maka kita harus mencari buku besar akun kas. Nah, jika kita sudah menemukan akun atau tabel kas, kita langsung saja pindahkan pada tanggal 1. Keterangan kita boleh isi dengan investasi ataupun boleh dikosongkan ya. Untuk referensi kita berasal dari jurnal umum halaman 1, maka pada akun kas ini kita tulis sebagai JU1 saja ya. Dan masuk ke dalam debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian untuk tabel saldo, karena yang namanya saldo itu kan sisa akhir ya dari debit atau kreditnya. Karena ini masih di awal-awal, maka secara otomatis kita menuliskan saldonya dengan perolehan yang sama, yaitu pada debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, ketika kita sudah berhasil memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar, maka kita harus memberikan bukti bahwa akun tersebut tuh sudah diposting ke dalam buku besar. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi kolom referensi pada di jurnal umum. Nah, seperti yang kita lihat nih, jurnal umum kan referensinya masih kosong ya. Jadi kita harus memindahkan sesuai dengan kode akun pada buku besar, yaitu akun kas dengan kode 111. Kita harus pindahkan ke dalam referensi pada jurnal umum, yaitu 111 juga. Nah, kemudian yang kedua, masih dengan tanggal 1, yaitu peralatan, bertambah di debit, maka kita harus mencari buku besar akun peralatan. Jika sudah ada, tinggal kita pindahkan. Tanggal masih pada tanggal 1, keterangan boleh dikosongkan ataupun diisi dengan investasi, kemudian referensi diisi dengan jurnal umum halaman 1, bertambah di debit sebesar 1.500.000, dan juga untuk saldonya karena masih awal, kita bertambah di debit juga sebesar 1.500.000. Nah, jangan lupa karena kita sudah memposting ke dalam buku besar, maka kita harus memberikan buktinya berupa referensi ke dalam jurnal umum, yaitu akun peralatan itu kan kodenya 121 ya, maka kita harus memindahkan kode tersebut ke dalam kolom referensi pada jurnal umum 121. Nah, kemudian masih pada tanggal 1, akun modal bertambah di kredit sebesar 11.500.000, maka kita harus mencari buku besar pada akun modal. Langsung saja kita tulis tanggal 1, keterangan boleh diisi dengan investasi atau dikosongkan, referensi
Karena modal ini masih pada jurnal umum halaman 1, maka kita tulis JU1, kemudian masuk ke dalam kredit sebesar 11.500.000. Saldonya juga otomatis berada di kredit 11.500.000. Jangan lupa ketika kita sudah berhasil memposting ke dalam buku besar, kita harus memindahkan kodenya ke dalam referensi pada jurnal umum. Akun modal dengan kode 301, maka kita pindahkan ke dalam kolom referensi pada jurnal umum, yaitu 301. Nah, semoga sampai sini dapat dipahami dengan baik ya, karena untuk analisis selanjutnya bakal saya skip aja dan langsung ke dalam hasilnya. Mohon maaf ada yang tertinggal sedikit ketika kita menemukan suatu kasus seperti pada gambar, ketika pada tanggal 1 kas bertambah di debit sebesar 10 juta, kemudian pada tanggal 3 kas berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Maka saldonya adalah debit dikurangi dengan kredit yang ada, yaitu 10 juta dikurangi dengan 1.200.000. Jadi hasilnya adalah 8.800.000. Kalau semisal analisis keduanya bertambah di debit sebesar 1.200.000, maka tinggal ditambahin aja 10 juta ditambah dengan 1.200.000 menjadi 11.200.000. Nah, kalau pada seperti contoh ada teman kalian yang mengisi analisis kedua itu pada saldo kredit juga sebesar 1.200.000, maka itu salah besar ya. Jadi antara debit ketika bertemu kredit maka dikurangi. Ingat, kalau kita sudah berhasil posting ke dalam buku besar, maka kita harus memindahkan kode akun tersebut ke dalam referensi di jurnal umum. Nah, jika kita sudah memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar, maka didapatkanlah hasil buku besarnya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa di pause aja ya untuk melihat detailnya. Pastikan juga untuk kolom referensi pada jurnal umum sudah terisi semua ya, karena itu adalah bukti bahwa kalian sudah berhasil untuk memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar tersebut. Nah, kemudian siklus selanjutnya yaitu memindahkan setiap saldo akhir pada setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Jadi, yang diisi pada neraca saldo itu yaitu akun saldo nominal terakhir yang berasal dari setiap akun pada buku besar. Yuk, sekarang kita sama-sama untuk mengisi neraca saldonya. Untuk mengisi neraca saldo, diusahakan kita untuk berurutan ya, dimulai dari akun-akun harta terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu adalah akun kas. Kita langsung saja masukkan nomor akunnya 111, nama akun kas, kemudian saldo akhirnya berada di debit sebesar Rp10.250.000. Kemudian yang selanjutnya, nomor akun 112, nama akun adalah piutang usaha, dan saldo akhirnya berada di debit sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga adalah nomor akunnya 113, sewa dibayar di muka, dengan saldo akhir berada di debit sebesar Rp1.200.000. Begitupun dengan akun-akun selanjutnya sampai selesai ya. Oh iya, untuk akun yang kosong tidak perlu dimasukkan ya ke dalam neraca saldo. Setelah kita berhasil memasukkan semuanya dari buku besar ke dalam neraca saldo, maka kita harus menjumlahkan akun debit dan juga kita harus menjumlahkan akun-akun kredit. Jadi antara keduanya itu harus balance, harus sama jumlah atau totalnya. Nah, setelah kita menjumlahkan debit dan juga menjumlahkan kredit, ternyata hasilnya udah balance ya, yaitu sebesar Rp16.300.000. Baik, akhirnya tak terasa juga ya, kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi ini sampai ke neraca saldo. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mau nyimak dan juga mau memahami siklus akuntansi perusahaan jasa sampai saat ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada video saya. Dan kalian jangan bosan-bosan ya buat nonton video saya. Dan sampai jumpa di part berikutnya, yaitu mengenai jurnal penyesuaian.